Berbicara mengenai lingkungan yang merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi kesehatan manusia, tentu kita tidak dapat terpisahkan dengan yang namanya pencemaran oleh sebab ulah manusia. Salah satunya pada budaya fast fashion. Pelik ya permasalahan fast fashion saat ini. Layaknya fenomena gunung es, rupanya fast fashion dapat membawa pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai budaya fast fashion dan hubungannya dengan lingkungan, mari kita simak penjelasannya berikut ini. Nah, fast fashion itu apa sih? Fast fashion adalah sebuah istilah yang digunakan oleh industri tekstil yang mereka tuh memiliki berbagai macam model yang silih berganti dalam waktu yang relatif dekat. Nah, biasanya kualitas dari bahan baku tekstil itu sendiri buruk, maka dari itu biasanya kualitasnya tuh jadi nggak tahan lama gitu. Kira-kira ada nggak sih dampak fast fashion bagi lingkungan dan pekerjaan? Jadi, industri fast fashion ini tentunya berdampak bagi lingkungan dan pekerjaan. Apa aja? Nah, dampak fast fashion bagi lingkungan yang pertama yaitu dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air dan mempengaruhi kualitas air bersih. Industri fast fashion seringkali melibatkan bahan kimia dalam proses produksinya, seperti bahan pewarna tekstil dan bahan-bahan kimia yang murah dan berbahaya. Apabila penggunaan bahan kimia tersebut tidak diiringi dengan pengelolaan limbah yang baik, tentunya dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air. Selanjutnya, fast fashion ini merupakan penyumbang sampah terbesar dunia. Pesatnya perkembangan dan pergantian tren fashion menyebabkan banyak brand fashion yang kemudian membuang barang-barang hasil produksinya. Industri fast fashion juga banyak menggunakan bahan polyester, di mana ketika dicuci, bahan tersebut dapat menghasilkan serat mikro yang bisa meningkatkan jumlah sampah plastik di air. Selain itu, industri fast fashion juga dapat meningkatkan emisi karbon. Menurut data dari berbagai sumber, industri fast fashion dapat menghasilkan sebanyak 1.715 juta ton emisi karbon per tahun dan diprediksi akan meningkatkan kandungan karbon di atmosfer sebanyak 25% pada tahun 2050. Selanjutnya, dampak fast fashion bagi pekerjaan. Dampak fast fashion bagi pekerjaan berkaitan dengan adanya pelanggaran HAM dan eksploitasi pekerja. Mengingat harga jual fast fashion yang relatif murah, sebisa mungkin brand fashion akan menekan biaya produksi mereka. Biasanya, industri fast fashion ini mempekerjakan wanita yang berpendidikan rendah, muda, dan imigran. Industri fast fashion dianggap telah melakukan eksploitasi terhadap pekerja karena pekerja harus bekerja 14 jam sehari, diberi bayaran murah di bawah upah minimum, tidak ada jaminan asuransi jiwa atau jaminan keselamatan kerja, serta harus bekerja dalam kondisi yang berbahaya untuk memproduksi produk fast fashion. Kemudian saya akan memberikan contoh untuk menambah pemahaman mengenai fast fashion. Seperti yang kita ketahui, bahwa di Eropa terdapat 4 musim, yaitu musim panas, musim gugur, musim semi, dan musim dingin. Pakaian akan diproduksi secara massal setiap hari dan akan berganti tren atau gaya setiap pergantian musim di Eropa. Pakaian dari musim sebelumnya yang masih tersisa akan diobral besar-besaran karena dianggap sudah ketinggalan zaman. Pakaian berkonsep fast fashion memiliki bahan yang kurang bagus karena memang didesain memiliki jangka waktu yang singkat, sekitar 3-4 bulan saja. Salah satu contoh industri fashion ternama di Indonesia yang memakai konsep fast fashion yaitu Zara. Dilansir dari berbagai sumber, brand fashion Zara hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu untuk mengembangkan produk-produk barunya dan munculkan sekitar 10.000 desain baru setiap tahunnya. Selain Zara, terdapat brand lain seperti Uniqlo, H&M, Pull&Bear, dan lain sebagainya. Gaya fast fashion tersebut lebih memfokuskan pada kecepatan serta biaya produksi yang rendah untuk menyediakan koleksi terbaru yang sesuai dengan tren atau perkembangan zaman, sehingga koleksi terbaru dapat datang setidaknya 6-8 minggu sekali. Terdapat banyak terobosan untuk mengurangi limbah baju. Di antaranya adalah melakukan donasi baju ke panti atau ke kegiatan sosial. Selain itu, kita juga dapat melakukan belanja baju bekas atau sekarang disebut dengan istilah thrifting. Pada saat ini telah banyak thrift shop di lingkungan kita.
Terdapat banyak sekali keuntungan yang kita dapat dari thrifting. Selain kita dapat memperoleh baju dengan harga yang sangat murah, kita juga dapat memperoleh baju dengan kualitas yang masih bagus, dan jika kita beruntung, kita pasti akan mendapatkan baju yang bermerek atau branded. Oh iya, jaket yang saya kenakan ini adalah jaket dari hasil saya thrifting atau belanja baju bekas. Nah, bagaimana penjelasan mengenai fast fashion tadi? Limbah fast fashion ini adalah merupakan salah satu penyebab limbah fashion terbesar yang dapat merusak lingkungan seperti air, tanah, maupun penghasil gas emisi rumah kaca yang dapat menyebabkan perubahan iklim. Nah, ini adalah salah satu contoh dari upaya untuk mengurangi limbah fast fashion, yaitu dengan adanya thrift shop ini, yaitu menjual kembali barang-barang yang masih layak untuk dipakai. Nah, dengan menjual kembali barang-barang ini, maka kita dapat mengurangi limbah fast fashion yang dapat merusak bumi. Nah, dengan kalian yang ingin membantu dalam mengurangi limbah fast fashion itu, salah satunya adalah dengan cara membeli baju dari thrift shop ini. Nah, jadi kami punya beberapa tips dalam membeli baju di thrift shop. Yang pertama, perhatikan kualitas bajunya, apakah baju ini bagus atau tidak. Kemudian perhatikan juga ukuran, apakah sesuai dengan tubuh kalian atau tidak. Nah, terus perhatikan juga apakah ada noda di baju yang ingin kalian beli. Nah, kemudian perhatikan juga merek yang ingin kalian beli, apakah itu merek palsu, apakah merek asli. Kalau itu merek asli, maka itu layak untuk dibeli. Nah, yang terakhir, jangan lupa kalian tawar harga baju di thrift shop, karena dengan begitu kalian bisa untung mendapatkan barang yang bagus dan harga yang murah. Nah, mungkin itu tips dalam membeli baju di thrift shop dari kami. Demikian dan sampai jumpa. Bye.